Perkenalkan, nama saya Enrico Josiandoko. Saya dari instrumentasi 2B. Nomor NIM saya 191440015. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai flow diagram dari like and unit process atau destilasi bertekanan like and unit process. Untuk like and sendiri, definisinya yaitu adalah pemisahan fraksi menjadi komponen-komponen yang tidak dapat dilakukan pada tekanan atmosfer, sehingga dilakukan pada tekanan di atas atmosfer. Secara fisik, bahwa apabila suatu zat cair maupun gas bila tekanan di permukaan dinaikkan, maka gas atau zat cair tersebut titik didihnya juga akan naik, sehingga dasar tersebut yang digunakan pada proses like and unit ini. Yang dimaksud dengan istilah refinery like and adalah hasil-hasil fraksi ringan, antara lain ada metan, ada etane, ada propane, ada propilen, ada butene, ada butilen, ada pentane, ada heksane, ada heptane, dan ada oktan, yang dihasilkan dari crude distiller maupun dari cracking dan reforming. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dari proses alir atau flow diagram dari proses like and unit ini. Di sini sudah ada gambar yang saya gambar sendiri. Di sini kita akan menjelaskan urut dari kiri yang ada tulisannya sumber gas dengan nomor E24 di sini, yaitu prosesnya gas dari sumur dimasukkan ke dalam HP separator. HP separator sendiri itu ada dua separator. Itu separatornya kalau HP itu yang di atas. Nah, pada proses yang di HP separator itu akan dipisahkan antara kondensat dengan gas. Nah, di sini kondensat yang terikut pada gas itu akan dipisahkan, yang nantinya gas tersebut akan masuk ke kolom absorber. Untuk kondensatnya akan turun ke bawah ke kolom LP separator itu yang ada di bawahnya, di bawah HP separator. Nah, pada LP separator ini itu kebalikan dari HP separator. Jadi dia itu akan memisahkan gas-gas malahan yang terikut pada kondensat, karena kondensatnya nanti akan turun ke dalam tangki. Jadi dari LP separator akan turun ke dalam tangki. Untuk tangki yang E20 ini itu nanti isinya akan kondensat semua dan gas-gasnya tidak terikut dalam tangki tersebut, karena dari LP separator nanti gasnya akan naik ke atau dimasukkan ke scrubber untuk dibersihkan dari kondensat yang masih terikut. Jadi scrubber itu tugasnya akan membersihkan kondensat yang masih terikut di gas-gas yang masuk ke scrubber. Setelah nanti masuk ke scrubber, dia akan masuk ke kompresor. Ya, di situ ada kompresor E225 ya. Saya kasih nomor 25 di situ. Pada kompresor E25 ini akan dinaikkan tekanan gasnya. Jadi setelah dari scrubber, dia di kompresor akan dinaikkan tekanan gasnya dan nantinya akan dicampur atau digabungkan dengan gas yang ada di LP
mohon maaf, ada di HP separator tadi, gas-gas yang sudah lolos, yang sudah dipisahkan dari kondensat, itu akan digabungkan dengan yang ada di kompresor ini. Dan pada kompresor ini akan dinaikkan tekanan gasnya. Dan lalu akan dimasukkan ke kolom absorber. Nah, untuk di dalam kolom absorber sendiri itu akan terjadi pemisahan antara gas C1 dengan gas C2. Untuk di kolom absorber, untuk gas yang ada di top kolom itu adalah gas C1, dan untuk gas yang ada di bawah atau di bottom kolomnya itu adalah gas C2. Pada absorber yang pertama atau yang absorber E26, saya beri nomor E26, itu nanti C1 nya langsung akan naik ke atas melalui pipa yang ada di gambar, bisa kita lihat. Nah, untuk gas C2 nya akan turun ke bawah dan melewati heat exchanger. Untuk gas C2 nya yang melewati heat exchanger, dia akan dipanaskan untuk menyiapkan masuk di kolom deethanizer. Untuk di kolom deethanizer itu akan dipisahkan gas C2 dengan gas C3. Dengan gas C2 yaitu adalah gas etane, dengan gas C3 nya ada propan plus. Untuk gas etanenya sendiri itu akan naik ke atas atau ada di top kolom dari deethanizer. Untuk bottom deethanizernya sendiri itu adalah gas propan plus atau C3. Nanti gas propan plus atau C3 nya ini akan turun ke bawah dan masuk ke heat exchanger untuk dipanaskan, dan akhirnya masuk ke absorber yang kedua. Untuk kolom absorber yang kedua sendiri itu nanti juga masih akan ada proses pemisahan gas C3. Untuk proses pemisahan gas yang C3 sendiri itu akan dipisahkan lagi di kolom yang selanjutnya, yaitu di propanizer, yang itu yang kolomnya itu yang di samping absorber yang kedua sebelah kanannya. Nah, pada proses yang ada di depropanizer yang ini itu yang dipisahkan adalah gas C3 dengan C4. Untuk gas C3 nya sendiri itu akan ada di top kolom dari depropanizer, atau yang itu yang di atas udah bisa kita lihat di gambar, udah gambar yang sudah saya gambar. Untuk yang C yang keempat itu akan ada di bottom kolom dari depropanizer, dan nantinya menuju ke debutanizer untuk dipisahkan kembali antara C4 dengan yang lebih berat. Nah, jadi otomatis untuk yang di debutanizer itu akan dipisahkan C4 dengan C5. Untuk produk yang C4 keluarnya dari debutanizer itu akan ada di top kolom, dan untuk yang bottomnya pasti akan yang lebih berat. Jadi dari penjelasan atau gambar yang ada di flow diagram dari proses like N ini, itu bisa kita simpulkan bahwa fraksi yang lebih ringan pasti akan keluar melalui top dari kolom-kolom yang ada, dan untuk bottom kolom dari gas-gas pada proses like N ini pasti adalah fraksi yang lebih berat, dan itu akan seterusnya seperti itu dari C1, C2, C3 hingga C4. Lalu selain membahas mengenai proses alir dari flow diagram like N ini, kita juga akan membahas mengenai bagian-bagian dari unit like N. Untuk yang pertama ada gas
compression unit. Untuk yang gas compression unit, bagian unit ini menekan laken gas untuk mendapatkan tekanan tinggi yang diperlukan dalam proses absorpsi dan destilasi. Lalu untuk bagian-bagian unit laken yang kedua ada absorption column. Unit ini memisahkan etane dan yang lebih ringan dengan propen dan yang lebih berat dengan mempergunakan proses absorpsi. Dari kolom ini dihasilkan campuran etane plus metane sebagai refinery full gas dan campuran propen plus yang lebih berat untuk dipisahkan lebih lanjut. Untuk yang ketiga ada depropanizer column. Untuk depropanizer column, unit ini berfungsi untuk memisahkan propen propilen dengan butane dan yang lebih berat atau C4 plus. Dari kolom ini dihasilkan propen propilen. Sebagai top kolom produk dan buten plus yang lebih berat sebagai bottom produk untuk diolah lebih lanjut dalam debutanizer column. Untuk depropanizer column sendiri itu ada fructanating column, yaitu aparat ini berfungsi untuk medium kontak yang berupa bubble cap tray column agar terjadi pemisahan antara propen atau propilen dengan bagian yang lebih berat. Untuk yang ketiga itu ada reboiler, yang keempat ada kondensor, yang kelima ada reflux akumulator, dan yang keenam ada reflux pump. Untuk yang keempat ada debutanizer. Untuk debutanizer sendiri, bagian ini berfungsi memisahkan butane atau butilen sebagai top produk dengan bagian yang lebih berat pada bottomnya, yang merupakan fraksi mugas komponen dengan FBB 100 derajat Celcius serta pentane, heksane, heptane, dan oktan plus lin oil. Untuk debutanizer system itu ada terdiri dari yang pertama ada fractionating column, yang kedua ada reboiler, yang ketiga ada kondensor, yang keempat ada reflux akumulator, dan yang kelima ada reflux pump. Dan untuk bagian-bagian dari laken unit ini yang terakhir ada stripper. Bagian ini memisahkan lin oil dengan tops. Seperti halnya dengan depropanizer, debutanizer, maka stripper sistem terdiri dari fractionating column, ada reboiler, dan juga ada kondensor. Setelah itu, selain dari proses alir dan juga bagian-bagian dari proses laken ini, kita juga akan membahas produk apa aja yang ada di laken unit ini. Untuk yang pertama, itu ada produk refinery gas. Produk refinery gas sendiri itu digunakan untuk bahan bakar dapur kilang. Untuk produk yang kedua ada propen cair. Propen cair digunakan untuk refrigeran di kilang dan untuk mesin las atau potong. Untuk yang C ada buten cair atau LPG. Seperti yang kita tahu, LPG adalah bahan bakar kompor dan korek api dan untuk pengelasan potong. Buten cair atau LPG ini adalah produk dari laken yang paling sering kita lihat di rumah kita. Lalu untuk yang keempat itu produknya ada polimer. Untuk polimer ini sendiri itu digunakan untuk bahan pencampur motor gasolin. Dan untuk yang kelima itu ada alkalite. Alkalite ini adalah komponen bahan bakar kapal terbang atau avigas. Dan yang terakhir produk dari laken ini sendiri itu adalah olefin. Olefin sendiri itu adalah untuk petrochemical feedstock. Selain mengenai produk ini, kita juga akan membahas mengenai kondisi operasi dari proses laken ini.
Untuk kondisi operasi yang pertama itu ada kondisi operasi MGC. Untuk kondisi operasi MGC itu ada suction kompresor. Untuk suction kompresor itu ada di suhu 35 derajat Celcius dengan tekanan 0,15 kg per cm kuadrat. Untuk MGC yang kedua itu adalah discharge kompresor. Untuk discharge kompresor sendiri itu ada yang before cooler itu suhunya 80 derajat Celcius dengan tekanan 22 kg per cm kuadrat. Untuk absorber kalem itu feednya ada di 30 derajat Celcius dengan tekanan ada di 22,0 kg per cm kuadrat. Untuk absorber kolom itu yang top ada di 35 derajat Celcius. Untuk bottomnya suhunya di 125 derajat Celcius dengan tekanan 20,5 kg per cm kuadrat. Lalu juga ada land oil untuk absorber. Untuk suhunya itu ada di 30 derajat Celcius. Lalu yang ketiga dari kondisi operasi itu ada depropanizer. Untuk depropanizer sendiri topnya ada di 43 derajat Celcius. Untuk bottomnya ada di 165 derajat Celcius dengan tekanan 17,0 kg per cm kuadrat. Yang keempat ada debutanizer. Untuk debutanizer sendiri topnya ada di suhu 50 derajat Celcius. Untuk debutanizer bottom ada di 143 derajat Celcius dengan tekanan 6,0 kg cm kuadrat. Untuk yang terakhir dari kondisi operasi ada kondisi operasi stripper, itu topnya ada di 80 derajat Celcius. Dan untuk kondisi stripper yang bottom atau kondisi stripper yang bawah itu ada di suhu 156 derajat Celcius dengan tekanan 0,7 kg per cm kuadrat. Mungkin sekian presentasi dari saya. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.